Pemirsa, 26 Desember 2004 menjadi hari yang kelam sekaligus bersejarah bagi masyarakat Aceh. Saat itu negeri Serambi Mekah luluh lantak akibat bencana tsunami yang menewaskan hingga 170.000 jiwa. Bangunan tempat saya berada saat ini ialah Masjid Raya Baitur Rahman yang menjadi salah satu saksi bisu tragedi tsunami Aceh pada tahun 2004. Bangunan ini ketika itu masih berdiri kokoh di tengah puing-puing reruntuhan yang sekaligus menjadi simbol kekuatan masyarakat Aceh untuk bangkit dari keterpurukan. Kini 20 tahun telah berlalu. Saya akan melihat sejauh mana Aceh telah bangkit dan bagaimana tsunami 2004 mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh saat ini. Tragedi gempa bumi dan tsunami 2004 yang mengguncang Samudra Hindia menjadi salah satu bencana terdahsyat dalam sejarah modern. Dengan menelan lebih dari 230.000 korban jiwa di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, Provinsi Aceh menjadi wilayah yang paling terdampak. Gempa berkekuatan 9,1 hingga 9,3 magnitudo ini menghancurkan sekitar 800 km garis pantai, memporak-porandakan lebih dari 141.000 rumah dan sejumlah infrastruktur penting. "20 tahun berlalu, duka kehilangan keluarga tercinta masih terlihat jelas di balik raut wajah yang berusaha tegar menjalani kehidupan. Hingga hari ini, sekitar 37.000 orang masih dinyatakan hilang." Saya menemui salah satu penyintas tsunami Aceh, Bedu Saini. Bedu adalah seorang fotografer media lokal Aceh yang mendunia karena fotonya mengenai peristiwa dahsyat ini. Nah, itu gempa emang dahsyat betul. Orang di jalan berlarian berjatuhan, orang berdiri bisa jatuh, orang naik kendaraan juga jatuh. Nah, waktu itu saya inisiatif bahwa ini ada sesuatu yang istilahnya bangunan-bangunan yang roboh. Nah, waktu itu pas habis gempa saya langsung bergegas, tidak ada apa, bawa kamera langsung arah kota Banda Aceh. Nah, saya waktu itu di kepala saya itu bahwa kota Banda Aceh hancur. Di saat itu saya motret itu dan belum ada tanda-tanda bahwa itu akan ada tsunami. Gitu. Tiba-tiba lagi motret itu orang pada berlarian, pada teriak air, air, air. Nah, waktu itu mungkin lantaran panik, memang luar biasa gempanya. Setelah berlarian orang pada air udah pada naik, di situ baru ini arti tsunami. Nah, disitulah saya motret sambil berlarian juga, saya menyelamatkan diri sambil motret orang-orang yang pada berlarian di kawasan Simpang 5. Saya posisi sebelah sana. Saya arah dari jembatan itu, yang tadi anak kecil tuh ada. Dari sana kemari untuk melarikan diri kemari.
itu lari ke arah sana tuh kantor PWI. Jadi semua orang berlari ke arah sana. Dari yang dari sini kan air nih. Ya. Juga sini air. Jadi orang kemari semua. Nah, yang bapak itu yang berjatuhan tadi itu daerah sini pagar nih. Ini belum ada. Nah, waktu itu saya tuh baru sadar bahwa setelah jam 2, saya baru teringat ini di rumah bagaimana. Saya belum bayangkan bahwa akan kayak mana di sana. Nah, sampai saya pulang, itu masih air di tempat saya itu masih ada. Saya taruh kamera titip dulu ke satu tempat. Saya ke sana mau lihat keluarga. Memang perasaan tuh sudah kayak mana ya? Kayak mana nih anak saya, kayak mana keluarga saya. Nah, sampai sana jadi di mana itu di dalam air itu jalan ke rumah itu segini masih sepinggang. Di dalam air itu kadang-kadang terinjak gitu orang-orang yang masih dalam air. Udah tuh di mana jeritan anak-anak saya lihat. Ada anak saya sini di mana saya lihat di masjid di sana juga udah bertumpukan mayat. Nah, sampai di tempat rumah saya sewa waktu itu, rumah itu sudah bolong. Saya pikir sudah ya mana gitu. Saya tanya lah, sebetulnya ada adik juga waktu itu kemari. Saya tanya, kakak mana? Arah depan. Jadi depan rumah kami itu ada rumah seperti ini lantai 2. Udah baru dibuat, belum ada tinggal orang. Begitu naik saya ke atas ke lantai 2, istri sama anak yang nomor 2 di atas. Udah hitam nih. Nah, yang anak nomor pertama kelas 1 SD dengan anak yang nomor 3 baru lahir 6 bulan, entah 4 bulan kayak gitu, tidak selamat. Lantaran istri lepas satu, ambil satu, lepas satu, ambil satu. Jadi yang selamat mereka berdua, yang nomor 2. Jika melihat kondisi Aceh hari ini dengan pembangunan yang begitu pesat, mereka yang lahir di atas tahun 2000-an bisa jadi tak punya memori kolektif tentang dahsyatnya peristiwa ini. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh mencatat, penduduk Provinsi Aceh kelahiran di atas tahun 2004 saat ini berjumlah 4,11 juta jiwa. Dari total populasi mencapai 5,52 juta jiwa atau 74,46%. Serem ya? Iya, lagi naik-naik ini kayaknya. Nggak bisa aku bayangin kalau aku di situ. Udah macet, kemana lah lari kayak gini kan? Nggak kebayang gitu. Astagfirullahaladzim ini. Kalau melihat perubahan kotanya yang begitu cepat nggak nyangka. Karena kayak yang seperti bekas-bekas tsunami itu udah tidak ada gitu. Kalian tahu informasi tsunami itu di Aceh pernah ada tsunami pertama kali itu dari mana? Itu yaitu nonton film yang Hafalan Sholat Delisa. Kalian ingat? Nah, aku nonton dari situ juga. Kalau aku cerita dari orang tua, kebetulan karena wilayah sama-sama provinsi Aceh, jadi masih merasakan gempa di wilayah sendiri, tanya dari situ. Bunda waktu hari tsunami di mana selamatnya? Di kapal atas rumah tuh adik kan nggak tahu. Waktu tuh adik masih bayi kan, 5 bulan. Nah, bunda lagi pas gempa tuh kan lagi gendong adik, lagi kasih makan roti untuk adik. Di pas orang berlarian habis gempa, selang 30 menit tuh orang lari-lari bilang air laut naik. Bunda belum percaya, tarik sama babang kalau tank tingkat 2 tuh lantas apa sampai ke situ udah penuh air. Bunda udah buat adik kayak ini, udah pasrah pikir hari ini kiamat. Pas ucap-ucap datang kapal ini
Naik dia pas nyeberang ke sana sebelah sana, kemudian dia belok di atas, pas nyangkut di atas rumah Ibu Abes tuh. Itu berteriak orang dari luar, ada kapal nyangkut katanya. Pas kapal nyangkut bilang minta tolonglah babang, orang dari luar. Dia tendang atap dengan kaki babang. Pas itu dia keluar dari atap, naik ke dalam kapal tuh. Habis itu tarik adik dulu. Dia bawa adik dulu ke dalam kapal tuh, kasih sama orang, habis itu dia tarik bunda. Ayah kemana siap gempa? Ayah waktu siap gempa tuh habis gendong adik tuh minta keluar mau pergi belanja. Habis dia cium adik kan, bunda minta maaf sama ayah. Mama pikir nggak jumpa lagi. Dia bilang ayah pergi belanja. Habis itu ayah nggak digosok-gosok, dia timbang-timbang adik. Ayah nggak ngomong lagi, dia pergi belanja. Ya gosok-gosok aja kepala bunda, gosok kepala adik, dia pergi terus naik kereta pergi belanja. Mungkin terperangkap air di mana. Peristiwa tsunami Aceh 2004 mengajarkan banyak hal tentang pentingnya mitigasi bencana. Keterbatasan teknologi deteksi dini pada waktu itu menjadi faktor yang menyebabkan banyak korban jiwa. Namun, ternyata di sisi barat Provinsi Aceh terdapat sebuah kearifan lokal yang berhasil menyelamatkan hampir seluruh warga dari bencana tsunami. BMKG Matai menjadi stasiun geofisika pertama di Kabupaten Aceh Besar yang menerima informasi gempa bumi dan tsunami akan melanda Provinsi Aceh. Eridawati yang saat itu merupakan staf BMKG Matai bergegas menuju ke stasiun BMKG untuk memastikan rumor naiknya air ke daratan dan meninggalkan keluarganya di rumah. Itu yang menjadi trauma lah sampai sekarang. Bagaimana kita seorang ibu tuh dengan anak-anaknya, terus kita juga punya tugas untuk kantor seperti itu. Saya meninggalkan anak-anak, kebetulan waktu itu 3 orang anak dan 1 orang ponakan. Ketika saya diantar ke kantor, saya menjalankan tugas semaksimal mungkin waktu itu. Suami saya pulang gitu kan, karena udah tahu tuh kan ada masyarakat datang itu air naik gitu, baru kita ngeh itu anak-anak gimana gitu kan, karena kita juga berapa meter lah dari bibir pantai gitu kan. Nah kemudian suami saya pulang dan ceritanya saya kan nggak tahu lagi nih komunikasi. Ternyata suami saya tuh saking masyarakat itu membludak ke arah Matai, jadi suami saya sampai jalannya itu ke parit-parit gitu demi ketemu anak, mau jemput anak gitu. Dan ketika sampai di rumah kosong dengan posisi terbuka. Jadi anak-anak tidak ada di rumah.
Kemudian ya mungkin suami saya mencari-cari, saya juga nggak tahu kenapa nggak balik-balik gitu kan. Keterbatasan alat deteksi dini gempa dan tsunami saat itu turut menjadi kendala diseminasi informasi kepada warga terkait potensi tsunami. Sebagaimana diketahui, saat itu BMKG Matai hanya memiliki seismograf analog. Nah, sehingga kita tidak serta-merta bisa menghasilkan parameter gempa dengan waktu yang cepat. Bisa jadi mungkin 1 jam mungkin ada, 1 jam lebih. Karena kita harus menghubungi Medan dulu gitu untuk mendapatkan parameter yang sebenarnya. Kini, BMKG Aceh Besar telah memperkuat sistem deteksi dini tsunami melalui Indonesia Tsunami Early Warning System atau dikenal dengan sebutan INA-TWS yang mampu mengeluarkan peringatan dini tsunami kurang dari 3 menit. Jadi sistem INA-TWS ini merupakan seperti yang saya sebutkan tadi ada 3 instansi ya yang berkolaborasi dalam, di mana instansi BMKG sebagai leader ya itu memiliki peralatan, tanggung jawab peralatan di bagian seismografnya, peralatan pemantau gempa bumi. Lalu ada BIG, Badan Informasi Geospasial, yang memiliki peralatan pemantau pasang surut atau tide gauge yang berada di pesisir-pesisir zona rawan tsunami. Lalu ada peralatan buoy yang dimiliki oleh BPPT. Nah, ketiga peralatan ini saling terintegrasi. Ketika gempa bumi terjadi, dicatat oleh seismograf BMKG, lalu dianalisa oleh sistem BMKG, sistem INA-TWS, itu akan mengeluarkan sebuah parameter. Masih di Aceh Besar, kami menemukan fenomena unik terkait pembangunan dan mitigasi bencana. Pemirsa, inilah komplek perumahan Cadek yang berada di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Komplek perumahan ini hanya berjarak sekitar 1 km dari pantai pesisir timur Aceh Besar, sehingga berada di wilayah ini beresiko cukup besar jika terjadi bencana tsunami. Mengingat pada 2004 yang lalu, gelombang tsunami menyapu bersih kawasan ini hingga lebih dari 4 km ke arah daratan. Saya akan mencoba menemui warga yang tinggal di sini untuk mencari tahu apa sebenarnya yang membuat mereka berani untuk tinggal di dekat pantai seperti ini. Tinggal di sini karena nyaman tempatnya, Kak. Dan strategis untuk menjangkau ke mana-mana tadi kan, kayak ke sekolah anak, ke kampus, ke pintu tol. Ya tahu, insya Allah, karena kan kalau korban tsunami itu kita di tepi-tepi laut ini pastilah akan jadi korbannya kalau air naik ya kan. Tapi ya manalah, kita namanya kita cari rezeki di mana dapat nyari perumahan, ya di sini rezekinya, ya di sini kita tinggal. Karena strategis juga tempatnya kan. Cuman kalau untuk terdampak tsunami, mungkin kita tahu dulu di sini terdampak yang paling berat lah salah satunya kan. Di sudut lain Provinsi Aceh, terdapat sebuah wilayah yang hampir seluruh penduduknya selamat dari bencana tsunami Aceh 2004. Berkat sebuah nyanyian yang dikenal dengan sebutan Smong atau tsunami. 7 orang warga Pulau Simelu menjadi korban dalam peristiwa ini dari total 78.000 penduduk Pulau Simelu saat itu. Tradisi lisan untuk lari ke tempat yang lebih tinggi saat air laut surut telah membantu menyelamatkan banyak nyawa pada tahun 2004.
Nyanyian Semong di Pulau Semelu lahir sejak gempa dan tsunami yang melanda pulau tersebut pada tahun 1907. Catatan sejarah menyebut pada 4 Januari 1907, Pulau Semelu dilanda gempa berkekuatan 7,6 magnitudo yang memakan korban hingga 1.818 jiwa. Kenapa waktu itu banyak korban? Karena penduduk belum tahu, dikisahkan bahwa setelah gempa terjadi gempa yang kuat, kemudian air laut surut seketika. Di masyarakat berbondong-bondong ke pantai memilih ikan. Nah, tanpa disadari dari kejauhan datang gelombang yang besar dengan menimbulkan suara mendengung, menderu, atau juga gemericik seperti dedaunan terbakar. Kamaludin, yang merupakan keturunan dari saksi hidup peristiwa tsunami 1907, masih ingat betul pesan orang tuanya akan bahaya tsunami. Pelajaran berharga ini menjadi bekal mitigasi bencana saat terjangan tsunami 2004. Pak, dulu yang tsunami 2004 airnya sampai mana, Pak? Sampai di sungai kecil sana yang di bawah 2004. Ya, di bawah rumah. Nggak nyampe sini. Nggak nyampe sini. Tapi kalau tsunami 1907, tsunami-nya sampai di sini. Kali sampai ke sana terus. Ikan paus yang terdampar tuh di sana, daerah sana tuh. Rumah orang tua Kamaludin menjadi saksi bisu ganasnya tsunami 1907 yang hingga kini masih berdiri kokoh di atas bukit. Ini Pak, rumahnya Pak? Ya ini. Sisa satu-satunya Pak, Pas yang satu ini lagi, lain nggak ada. Yang di Kediri, yang daerah sana tuh habis semua. Satu pun nggak ada yang tinggal rumah inilah. Jadi dari tsunami 907 itulah orang tua Bapak mengisahkan soal Semong ke Bapak ya? Iya, makanya waktu dia masih hidup, sambil duduk-duduk cerita-cerita nanti kalau ada kayak gini, gempanya kekuatannya, gini caranya, itu pasti naik air. Kalian tuh hati-hati harus melarikan diri ke gunung. Kearifan lokal Semong kini turut disampaikan dalam pelajaran muatan lokal di sekolah dasar dan menengah pertama di Kabupaten Semelu yang tertuang dalam Peraturan Bupati Semelu Nomor 34 Tahun 2020 tentang kurikulum muatan lokal. Kita itu melanjutkan tradisi dari orang-orang tua kita di Semelu, yaitu dengan menceritakan dari generasi ke generasi. Dengan adanya kurikulum lokal, maka pemerintah Kabupaten Semelu sudah melakukan intervensinya melalui buku Semong, yaitu di SD dan SMP, sehingga ini menjadi pembelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya. Semong temonan kering air lari ke gunung adik ikan dong dalam ayunan. Diajarkan mulai dari Nina Bobo sampai ke acara-acara yang ada yang lebih lainnya. Tidak menulis, cuma menceritakan. Hari ini kita pemerintah sudah bisa menulis, bisa merekam, bisa membuat kekinian konten-konten. Nah, ini yang kita akan lakukan terus, insya Allah ya. Dan saya yakin kalau kita mitigasi, kita harus belajar ke Semelu. Bencana tsunami Aceh 2004 terjadi di tengah memanasnya situasi politik antara Gerakan Aceh Merdeka GAM dan pemerintah Indonesia yang telah berlangsung sejak tahun 1976. Tsunami 2004 menjadi momentum penting lahirnya dialog perdamaian antara kedua belah pihak melalui Perjanjian Helsinki 2005 yang menjadi cikal bakal kedamaian Aceh hingga saat ini.
That will remain in Aceh does Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 terjadi di tengah konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka GAM dan pemerintah Indonesia yang telah berlangsung sejak 1976. Konflik ini menghasilkan ketegangan situasi sebelum tsunami Aceh dengan kekerasan dan ketidakstabilan politik yang meluas. Tsunami yang melanda tanah Rencong pada 26 Desember 2004 seketika menghentikan semua aktivitas di Aceh. Momen tersebut dimanfaatkan pemerintah Indonesia sebagai gerbang perdamaian antara kedua belah pihak. Perdamaian Aceh kita sudah mulai saya bicarakan garam sejak tahun 2003. Tim saya, Hamid, Dr. Farid, dan saya sendiri beberapa kali ke Eropa untuk bertemu dengan pimpinan GAM. Dan walaupun belum ada kemajuan, tapi belum signifikan, belum mau betul untuk bertemu. Nah, datang tsunami itu pertama berakibat itu kehancuran banyak kota, rumah-rumah, berapa ratus ribu rumah yang rusak, kehidupan masyarakat. Nah, kita berpikir kalau mau rekonstruksi Aceh akibat tsunami itu tanpa keamanan yang baik, maka sulit. Bagaimana membuat rumah kalau tiba-tiba ada GAM menyerang, atau bikin jembatan di jalan di luar mesti jaga tentara, itu kan tidak efisien. Maka kita bersyukur bahwa kemudian kita panggil semua dubes dan menekan GAM untuk mulai berbicara langsung pada bulan Januari tahun 2005 itu. Perdana Menteri GAM periode 2002-2005, Teungku Malik Mahmud Al-Haitar menyebut pasca tsunami, kedua belah pihak, pemerintah Indonesia dan GAM, melakukan gencatan senjata de facto untuk memungkinkan akses bagi bantuan kemanusiaan. Sepanjang 800 km pantai Aceh itu luluh lantah gitu ya. Dan ini gelombangnya kan sampai ke India, Thailand, Sri Lanka diantaranya kan. Di sana kan banyak juga korban. Sedangkan di Aceh itu perang terus berlanjutan zaman itu. Nah, sesudah itu kami didatangi oleh pihak internasional, negara-negara besar ya. Di Swedia ada 2 kali sebenarnya kan. Mereka mintanya supaya Anda bikinlah lanjutkan perundingan dengan Indonesia supaya ada keamanan, kami bisa datang ke Aceh untuk membantu bantuan pada masyarakatnya. Setelah melalui perundingan selama 5 putaran terhitung sejak Januari 2005, GAM dan pemerintah Indonesia sepakat untuk berdamai, yang ditandai dengan perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005. This is a beginning of a new era for Aceh. Much hard work lies ahead, with signing
both parties commit themselves not to undertake any action inconsistent with the letter or spirit of the Memorandum of Understanding. It is of utmost importance that the parties honor the commitments they have made in the agreement. Saya yang mengaturnya dan membuat desain atau cara atau konsep perundingannya dan juga konsep jalan keluarnya. Itu saya bersama-sama dengan teman-teman itu. Yang saya waktu itu setelah gagal Jenewa, siswa Jenewa, saya minta ke Ibu Mega, boleh nggak saya selesaikan ini soal? Dan beliau setuju, kita selesaikan. Iya, karena saya selalu menangani Poso, Ambon, konflik daerah masing-masing. Setelah saya itu, dengan pengalaman yang ada, kita berpikir ini juga bisa kita selesaikan dengan perundingan. Nah, itulah yang mendorong saya untuk ambil alih persoalan. Kata orang internasional, kami tidak bisa membantu Aceh kalau mesti ada perang, katanya kan. Nanti kami punya tenaga kerja itu nanti akan jadi korban juga. Nah, jadi atas pertimbangan demikian, maka kedua belah pihak setujulah untuk mengadakan perundingan ya. Dalam perjanjian itu terdapat 71 pasal yang disepakati. Aceh dapat melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, hingga kekuasaan kehakiman. Kita mempunyai undang-undangnya sendiri. Itu berlainan dengan provinsi lain di Indonesia. Kita punya lex spesialis atau kekhususan ya yang diberikan kepada Aceh. Kita bisa mengelola Aceh menurut kehendak orang Aceh sendiri, dan juga peraturan-peraturan itu yang di Aceh ini kita bisa membuat peraturan kita sendiri. Yang kedua, bahwa kepada mereka itu ada kompensasinya yang diberikan oleh pemerintah kita. Di antara lainnya adalah mereka akan dapat tanah, ya. Kemudian juga sebelum itu aja dikasih juga uang sedikit untuk belanja. With this peace accord, we are hoping that no more children become orphans. We cannot afford our women become widows. Parents will not lose their lovely children anymore. Tears and blood must be stopped. Sadness must be ended. Tsunami yang terjadi 2 dekade lalu banyak mengubah Aceh dari berbagai sisi, mulai dari ekonomi, sosial, hingga kebudayaan. Peristiwa yang memakan korban hingga lebih dari 170.000 jiwa ini tak hanya sekedar menjadi catatan sejarah kelam bagi Aceh, melainkan sebuah pembelajaran berharga untuk terus menghidupi semangat persatuan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dari generasi ke generasi.